Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini yaitu pertemuan 14. Saya akan menjelaskan terkait tugas besar yang Anda kerjakan saat ini ya. Terus selanjutnya adalah penilaian akhir, terus penjelasan mengenai jurnal nasional. Jadi telah kita sepakati di awal perkuliahan bahwa output dari mata kuliah ini adalah berupa jurnal atau seminar nasional. Jadi setiap kelompok akan menuliskan hasil dari tugasnya dan kemudian akan dipresentasikan atau dikirimkan atau disubmit ke jurnal nasional. Ini adalah contoh ya, contoh dari tugas kemarin. Jadi penilaiannya adalah sebagai berikut. Jadi saya jelaskan kembali. Jadi penilaian nilai A itu mahasiswa atau kelompoknya telah mempresentasikan di sentra, atau mahasiswa menulis jurnal nasional yang submit dan diterima. Terus selanjutnya hadir perkuliahan, meet perkuliahan hadir, terus menonton video, mengikuti UTS dan UAS. Nah, untuk poin A ini, nilai A ini adalah kan ada range-nya ya. Range-nya itu berarti 80 ke atas. Berarti tidak selalu langsung A gitu, tetapi dimungkinkan gitu. Maksimalnya adalah A jika Anda presentasi dan atau mengirimkan jurnal. Bahkan atau keduanya. Itu yang A. Yang B plus adalah kelompok tersebut sudah menulis tapi belum tentu diterima atau masih submit, itu sudah B plus. Atau mungkin juga mahasiswa yang menuliskan jurnal nasional ini ternyata belum diterima tetapi nilainya A, itu dimungkinkan. Jadi banyak kemungkinan karena kan ini adalah tugas akhir ya, tugas besar kelompok. Jadi tergantung dari kualitasnya, kualitas tulisan. Nah, terus selanjutnya di sini ada B ya, B mahasiswa masih draft saja dan belum dikirim, jadi belum siap dikirim sehingga kita hanya diskusi kelompok. Jadi ini adalah pertemuan 14, maka pertemuan ke-15-nya adalah diskusi kelompok tersebut. Jadi sebenarnya maksimal Anda bisa 1 kali diskusi ya, tetapi teman-teman sudah mulai banyak yang berdiskusi ini sejak 2 minggu kemarin sudah ada. Jadi saya kira sudah cukup. Nah, ini C plus ya, mahasiswa tidak mengerjakan jurnal dan tidak mengerjakan yang lain. Jadi kalau di absen saya, di rekap saya tidak ada, maka nilai Anda maksimal C plus. Nah, C ini tidak mengikuti perkuliahan dan tugas tidak lengkap. Bahkan ini bisa D ya, karena kan ini nilai maksimalnya. Nah, ini penjelasannya tugas kemarin. Jadi kisi-kisi di atas adalah nilai maksimal. Memungkinkan untuk mendapatkan nilai di atas dari itu ya. Nah, itu kan. Jadi dimungkinkan lah dia mendapat nilai. Baik. Nah, ini tugas kelompok WA ke saya diwakili satu mahasiswa. Ini sudah dilakukan ya, teman-teman sudah mulai aktif ini 2 minggu ini. Nah, untuk penyelesaian tugas akhir tugas akhir mata kuliah ini kan sampai 27 Januari. Jadi 27 Januari ini sebenarnya sudah jadwal UAS. Anda UAS mulai 25 Januari sampai 4 Februari. UASnya tetap terjadwal. Anda mengikuti soal UAS nanti ya, Anda kerjakan, Anda kirim email sesuai waktu yang ditentukan oleh jurusan atau fakultas. Jadi misalkan nanti Anda jadwalnya 25 Januari ya, Anda kerjakan dan kirim di jam tersebut saja melalui email ya, melalui email. Itu untuk UAS. Jadi nilainya ini adalah nilai keseluruhan. Terus akan saya rekap ya. Yang jelas output mata kuliah harus jelas di sini. Anda harus mengerjakan satu artikel yang menjadi dasar untuk perkuliahan di tahun selanjutnya. Nah, ini setelah Anda menulis ya. Saya ingat kemarin teman-teman banyak yang sudah berjudulnya macam-macam ya. Judulnya macam-macam. Anda bisa memilih salah satu jurnal. Salah satu jurnal itu di misalkan ini. Nah, ini salah satu jurnal di Sinta 4 ya. Jadi minimal Sinta 4 lah, maksimalnya Sinta 1. Nah, di sini Anda bisa mencari
di sintaristekbrain.co.id itu Anda cari jurnal yang mana. Jadi di sini saya berikan 10 contoh jurnal berdasarkan Sinta 4 dan ada juga di sini linknya ya. Anda bisa menggunakan linknya terus Anda klik. Nanti di sana akan muncul template-nya. Sementara memang teman-teman ini menggunakan template sentra karena supaya memudahkan Anda dalam menulis, karena itu kan satu kolom ya, itu sangat ini cepat lah kalau bagi saya, bahasa Indonesia saja. Atau kalau Anda memilih yang bahasa Inggris itu nggak masalah ya, nilainya malah lebih bagus. Ini per kelompok. Nanti mungkin hari ini juga akan saya balas teman-teman kemarin ada yang WA tapi belum saya balas karena diskusi awal kan sudah dilakukan ya, jadi belum saya lakukan untuk diskusi lagi untuk yang kedua. Nah ini sekarang kita coba contoh buka ini ya, Sinta ya, Sinta. Jadi kalau Anda sudah menulis artikel terus Anda bingung ini mau dimasukkan jurnal apa, Sinta atau yang mana, itu Anda cari di sini source-nya terus jurnal ya, jurnal. Di sini sudah ada pilihan sebenarnya. Jurnal di Indonesia ini sebenarnya template-nya macam-macam, linknya macam-macam, terus apa providernya juga beda-beda ya, beda-beda. Kalau Anda di sini cek ini ada Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kita target cuma Sinta 4 saja. Jadi Anda bisa klik di sini, terus Anda cari ini apa Sintanya. Jurnalnya apa itu Anda search di sini. Atau Anda cari yang Sinta 2 juga bisa. Sebagai penjelasan bahwa semakin kecil nilai Sintanya, ini akan jurnal semakin sulit ya. Kalau Anda cari di sini adalah Sinta 4 misalkan, silakan dicari di kata kunci informatika misalnya. Di sini akan keluar semua jurnal informatika. Ini jurnal informatika. Silakan aja diklik, terus cari di sini ada linknya biasanya. Ya, link websitenya ini. Itu langsung nge-link ke jurnalnya. Itu Anda pilih jurnal informatika, Anda pilih template-nya, Anda ambil. Misalkan di sini ada sistem informasi misalnya. Sistem informasi. Maka di sana sama sistem informasi. Anda bisa memilih di jurnal-jurnal ini ya. Jurnal-jurnal ini bisa Anda pilih. Jika memang Anda tertarik bisa menggunakan template jurnal tersebut. Selanjutnya Anda diskusi dengan saya. Terkait jurnal. Di sini misalkan ada paper ya, paper ini teman-teman sudah saya kumpulkan. Ini contohnya, ini yang sudah diskusi ya, saya jadikan folder. Nanti misalkan di sini ada yang, ini misalkan saya kirim di jurnal salah satu ya, ini contoh ini yang sudah hampir akhir ya, hampir akhir salah satunya. Ini sudah kita ganti di sini, sudah kita revisi ya. Ini salah satu jurnalnya, nanti yang ngirim saya, terus saya hubungi biar cepat ya. Bukti dari output itu yang kita simpan. Ini contohnya untuk rekayasa bisnis proses. Rekayasa bisnis proses dimasukkan ke jurnal. Seperti itu. Jadi untuk yang sudah sentra memang nilainya sudah ini ya, tinggal UAS saja ya, sudah maksimal kalau bagi saya itu tinggal UAS. Jadi teman-teman tinggal mengikuti saja nilai dari UAS ya, UAS diikuti. UAS tetap Anda ikuti. Terus ini tugasnya Anda kerjakan. Jangan lupa diskusi per kelompok dengan saya. Anda bisa berdiskusi melalui WA atau ini Meet ya, Meet bisa, Zoom bisa, terserah Anda. Terus nilainya ya sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi ABC-nya sudah jelas. Jadi saya ulangi. Jadi kalau di awal kuliah kita sudah diskusi bahwa topik rekayasa ulang sistem itu seperti apa, materinya apa. Yang jelas rekayasa ulang sistem tidak hanya bisnis proses ya. Silakan dibuka video saya yang di pertemuan 10, 11, 12 sama 13 itu menunjukkan
bahwa rekayasa ulang sistem itu bukan hanya proses yang dinilai. Proses yang Anda nilai itu cuma satu metode. Terus yang kedua, jangan disamakan juga antara metode untuk perancangan dengan metode rekayasa ulang sistem. Metode perancangan dengan efisiensi proses itu beda jauh. Jadi kalau Anda menggabungkan itu hal yang sama, itu tidak cocok ya, tidak cocok untuk pengembangan software. Nah, silakan dicoba buka lagi ya, Somerville itu telah menjelaskan bahwa ada rekayasa ulang sistem, ada forward engineering, ada reverse juga ada. Jadi di sana dijelaskan ya. Nah, yang materi terakhir memang saya menjelaskan tentang reverse ya. Reverse itu sebuah tahapan, sebuah metode besar sebenarnya. Detail dari metode itu Anda Anda gunakan sesuai dengan kasus yang Anda kerjakan. Tapi secara garis besar metodenya sama. Seperti rancang bangun lah. Rancang bangun ini kan misalkan Anda menggunakan waterfall ya. Berarti kan jelas tahapannya, mulai dari desain, terus desain, pengkodean ya, implementasi itu jelas, pengujian, jadi jelas. Nah, metode itu yang dimaksud dengan rekayasa ulang sistem. Jadi dalam rekayasa ulang sistem itu akan ada banyak metode ya. Jadi kita perlu banyak belajar, banyak membaca ya terkait metode tersebut. Nah, mungkin ini adalah video terakhir dari saya ya, karena pertemuan 15 kan kita sudah diskusi ya, mulai 2 minggu kemarin kan kita sudah diskusi. Jadi mungkin ini adalah video terakhir, jadi saya ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya. Mohon maaf jika saya ada yang salah. Semoga mata kuliah ini akan berguna bagi tugas akhir Anda dan kegiatan di luar perkuliahan. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.